Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Dominus Vobiscum. Jadi pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai definisi filsafat. Sekarang kita akan melanjutkan mata kuliah filsafat ilmu kita dengan mempelajari tentang kebenaran dan juga cara-cara berpikir secara filsafatif. Jadi jangan lupa Anda untuk catatan ya. Jadi apa yang Anda simak pada malam hari ini tidak usah tergantung pada slide, tapi menurut pikiran Anda. Itu yang lebih kreatif dan inovatif. Dapat saja slide ada 10, tapi kamu hanya rangkum 3 slide yang Anda rasa paling penting ya. Ini mau dilihat seberapa jauh kemampuan Anda untuk memilah-milah hubungan dengan satu materi. Jadi jangan lupa menyiapkan alat tulis. Dan nanti dikumpulkan maksimal besok ya. Di besok jam 24 Anda sudah memasukkan tugas. Jadi kita akan masuk dalam perkuliahan kita pada malam hari ini ya, untuk membahas mengenai filsafat dalam konteks kebenaran dan juga dalam konteks bagaimana kita mempelajari filsafat itu. Jadi Anda bisa lihat yang ada di layar ya, bagaimana kita akan mencoba mencari dan menemukan suatu kebenaran. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi orang yang berfilsafat tiada lain dari hari ke hari mereka terus-menerus mencari kebenaran ya. Cara mencari kebenaran ada pelbagai cara lewat trial and error ya. Jadi bagaimana kita selalu mencoba ya, dan mencoba bisa juga ada kesalahan dan kita mencoba lagi ya. Cuma saja kalau Anda membuat kue ya, barangkali Anda buat pertama tidak matang atau juga hangus ya. Jadi kita mencoba lagi untuk akhirnya sampai pada rasa yang tepat ya. Demikian juga untuk misalnya seorang yang baru berlatih menjahit pakaian, dia akan mencari model pakaian yang paling baik ya, disesuaikan dengan keinginan pelanggan, dan dari waktu ke waktu setelah dia mencoba, dia mengulang, dia mendapatkan satu kebenaran di sana. Itu konteks yang pertama. Jadi pada saat kita mencoba, misalnya juga pada saat Anda barangkali sekarang akan misalnya membuat penelitian, kita akan berkonsultasi dengan dosen ya. Kita mencoba permasalahan apa yang kita akan angkat ya. Kalau permasalahan ini rasanya kurang tepat ya, kita mencoba mencari permasalahan lain yang lebih update ya untuk kita teliti sampai kita mendapatkan suatu permasalahan yang baik untuk kita teliti. Itu juga dalam proses trial and error, mencoba kendati pun belum tepat, dan begitulah prosesnya. Begitu juga dalam satu
penelitian untuk mencari kebenaran. Hal yang kedua yaitu intuisi. Jadi kita mencari kebenaran berdasarkan juga pikiran atau perasaan yang menurut apa yang kita pikirkan, inilah yang akan terjadi, inilah yang akan menjadi sumber. Ya. Jadi pada saat misalnya kita melihat langit mulai mendung, ya, pada saat kita melihat cuaca mulai berawan hitam, ada intuisi dari kita, dari pikiran dari kita, itu juga perasaan yang muncul bahwa akan terjadi hujan. Ya. Berdasarkan juga intuisi atau perasaan Anda, ya. Anda dalam mengikuti perkuliahan yang ada pada setiap dosen, Anda juga akan mempunyai satu intuisi, ya. Kalau dosen ini dia menginginkan ketepatan, yang dosen ini mengharapkan disiplin, yang lain mengharapkan kreativitas Anda, yang lain mengharapkan keaktifan Anda dalam bertanya, ya. Itu juga kalau Anda dalam mengikuti perkuliahan, baik di program strata 1, 2 maupun strata 3, Anda akan mendapatkan intuisi dari perasaan atau pikiran Anda tentang satu nilai dari misalnya masing-masing dosen. Itu contoh yang praktis hubungan dengan intuisi, ya. Jadi intuisi itu muncul dari dalam diri Anda, bahwa misalnya untuk jam 7 sampai jam 8 biasanya akan macet lalu lintas yang ada di Tomohon, ya. Ada intuisi atau perasaan Anda, dan bisa saja itu terjadi. Intuisi juga berhubungan dengan pengalaman atau empiron, Anda mencari suatu sumber kebenarannya. Jadi pengalaman, kalau Anda misalnya mau belajar, ya, ada yang belajar berdasarkan buku yang dia dapatkan, ya. Ada juga belajar berdasarkan informasi dari orang lain. Ada juga belajar secara otodidak, ya. Dari pengalaman itu Anda untuk menjawab sesuatu berdasarkan keyakinan Anda. Itu contoh bagaimana pengalaman mendasarkan Anda untuk mencari sebuah kebenaran. Bahwa misalnya gas LPG 3 kg biasanya Anda gunakan dalam waktu seminggu. Dan hari H sebelum berakhir Anda sudah berpikir untuk membeli gas yang baru. Itu berdasarkan juga pengalaman. Ada kebenaran tentang waktu, durasi yang dialami hubungan misalnya penggunaan gas LPG 3 kg. Jadi berdasarkan pengalaman itu Anda boleh mendapatkan kebenaran banyaknya waktu yang digunakan hubungan dengan sesuatu hal. Ada juga kebenaran yang secara kebetulan, yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba Anda dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kebenaran yang secara kebetulan, yang tiba-tiba muncul, bahwa misalnya Anda mendengarkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap orang yang tidak mengenal kita. Kita tidak perlu membukakan pagar rumah kita, karena saya melihat tidak kenal orang yang berdiri di depan pintu pagar kita. Jadi ada satu kebenaran yang muncul, orang yang tidak kenal kita tidak boleh layani. Kecuali kalau dia memanggil kita ibu atau pak guru, ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dari nada-nada itu kita mengetahui, wah, orang itu mengenal saya. Dari sebutan yang kita dengar, itu kebenaran yang
kebetulan yang kita dapatkan sesaat ya, dan kita bisa percayai itu. Ada juga kebenaran lewat penyelidikan ilmiah yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah banyak meneliti di tahun atau bulan terakhir ini. Jadi misalnya kebenaran tentang bagaimana kita terhindar dari COVID-19 ya. Kita terhindar dari penyakit yang menjadi epidemi di dunia saat ini. Kita bisa melihat dari berbagai penyelidikan bahwa ternyata COVID sekarang sudah muncul dengan berbagai varian yang baru. Itu juga lewat penyelidikan ilmiah yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dan berkecimpung dengan soal-soal ilmiah. Ya. Itu lewat penyelidikan. Ya. Ada juga kebenaran lewat berpikir kritis ya. Kritis dari kata kritein artinya mampu membeda-bedakan ya. Membeda-bedakan Anda melihat sesuatu hal, Anda berpikir kritis. Jadi begitu juga mendapatkan informasi, misalnya dari WhatsApp. Kalau Anda berpikir kritis, Anda menyaring dulu kebenaran yang ada. Apakah informasi yang saya terima saat ini sudah sesuai dengan kenyataan atau hanya merupakan hoax ya. Jadi banyak juga informasi lewat grup yang harus kita teliti dengan benar. Yang ini tidak dapat dipercayai. Yang ini boleh. Yang ini benar-benar informasi dari kepala sekolah. Bahwa besok atau 3 hari ke depan ada liburan umum ya. Ini kita bersikap kritis tentang kebenaran. Tidak semua apa yang kita dengarkan atau kita baca sudah benar sesuai dengan situasi dan keadaannya. Ini menjadi tantangan sebetulnya bagi kita ya untuk selalu melihat dimensi atau aspek dari kebenaran itu. Jadi contoh orang yang berpikir ilmiah, dia mampu membeda-bedakan, mampu berpikir ya dengan benar dan tepat ya, sehubungan dengan kebenaran yang ia alami setiap saat, yang kita dapatkan di mana-mana. Berpikir kritis itu tanda orang yang menggunakan akalnya dengan baik, menggunakan daya nalarnya untuk melihat sesuatu hal bahwa itu sudah bersifat objektif ya. Jadi salah satu ciri kebenaran itu dia bersifat objektif, sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan, dapat dimaknai dengan tepat, maka itu antara lain merupakan ciri-ciri dari suatu kebenaran. Oleh sebab itu dalam rangka kita belajar filsafat, diharapkan kita mampu menggunakan daya nalar kita untuk melihat segala hal berdasarkan apa yang didapatkan sudah sesuai. Hal ini juga hubungan dengan cara mencari kebenaran. Kita bisa melihat sumber kebenaran dari mana dia berasal ya. Kalau misalnya informasi tentang pengangkatan pegawai negeri sipil memang muncul dari link yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita boleh akui. Tetapi kalau cuma informasi sesat dari teman atau dari sahabat untuk menghibur kita bahwa bulan depan akan terbuka jadi kesempatan untuk masuk sebagai calon SN atau PNS ya. Tetapi informasinya tidak jelas ya. Tidak ada sumber ya. Kita melihat
konteks berpikir kritis melihat juga dari sumber kebenaran, dari siapa atau dari media apa yang menyampaikan. Termasuk juga orang yang berkompetensi yang menyampaikan itu sudah sesuai atau tidak. Itulah yang kita bisa lihat. Termasuk juga contoh informasi perkuliahan. Ya. Jadi ya perkuliahan ya yang benar Anda lihat dibaca di grup. Ya. Yang kedua mendapatkan informasi dari ketua kelas. Ya. Yang ketiga mendapatkan informasi dari misalnya dosen. Ya. Selanjutnya Anda bisa lihat bahwa informasi itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Itu sehubungan dengan kita berpikir kritis, sehubungan dengan melihat informasi kebenaran. Lalu yang menjadi pertanyaan berikut, bagaimana yang menjadi kriteria kebenaran? Ya, kriteria kebenaran ada pelbagai teori ya. Kalau teori koherensi menempatkan bahwa yang dimaksud dengan mencapai kebenaran dianggap benar bila pernyataan itu bertalian atau bersifat koheren ya, dan bahkan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar ya. Jadi misalnya kalau orang mengatakan bahwa Anda untuk ujian komprehensif harus lulus semua mata kuliah dan kenyataannya demikian, maka itu juga dapat dikatakan satu kebenaran karena ada kesesuaian antara mengikuti ujian komprehensif dan syarat harus mengikuti atau lulus dengan semua mata kuliah. Itu ada konsisten ya. Jadi bisa dianggap benar ya pernyataan itu. So, sebelum Anda masuk di ujian tahap 3 atau komprehensif, Anda harus melalui ujian proposal. Atau juga ditambah dengan melalui ujian hasil ya. Ini merupakan pernyataan yang bertalian yang dapat dipercayai. Itu yang dengan teori koherensi. Ada juga teori korespondensi ya. Pernyataan yang sesuai dengan kebenaran ya. Ini terutama dipelopori oleh Bertrand Russell ya. Yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila pengetahuan yang terkandung di dalamnya berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut ya. Jadi misalnya presiden kita, orang yang menyebutkan presiden sekarang adalah Joko Widodo. Dan itu sesuai dengan kenyataan, berhubungan dengan pengetahuan yang terkandung di dalamnya bahwa benar adanya. Jadi sesuai dengan kenyataan. Ya, bahwa di jalan Tomohon ya, pada saat Anda melewati ya di putaran jalan siswa pada jam 7 sampai jam 9 terjadi kemacetan. Ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itu saja patokannya. Jadi kalau koherensi konsisten, kalau korespondensi sesuai dengan kenyataan. Ada juga kriteria kebenaran berhubungan dengan pragmatis atau praktis. Sesuai dengan kegunaan di lapangan. Tokoh utama ini antara lain Charles S. Peirce ya. Jadi teori pragmatis mengatakan bahwa kebenaran atau pernyataan diukur dengan kriteria yang bersifat
fungsional dalam kehidupan praktis. Ini konteksnya kalau tidak berhubungan dengan kehidupan praktis, tidak ada gunanya kebenaran. Jadi yang lebih sesuai dengan kehidupan hari-hari, itu Anda bisa menyebut sebagai satu kebenaran. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan Anda, tidak ada hubungannya dengan sifat fungsional dalam kehidupan praktis, maka itu menurut teori ini tidak dianggap sebagai satu kebenaran. Karena apa? Karena sama sekali tidak berhubungan dengan kehidupan praktis Anda. Dalam arti tertentu kebenaran hanya dihubungkan dengan kegunaannya. Jadi kebenaran, jadi kalau suatu hal yang Anda belajar berhubungan dengan kegunaannya, itulah yang disebut kebenaran. Sedangkan yang jauh dari kehidupan kita, jauh dari sifat fungsional, kita tidak menganggap itu sebagai kebenaran. Jadi kalau kita misalnya orang yang mengatakan jumlah bintang berjumlah 8 juta, ya, itu barangkali jauh dari kehidupan kita. Lebih praktis bagi kita untuk mencari kebenaran sehubungan dengan syarat kelulusan kita. Ini kalau tentang alam semesta, tentang kapan dunia berakhir, ya, siapa-siapa saja yang akan bertahan untuk hidup 100 tahun ke depan, ini secara praktis masih jauh, ya. Kita mencari kebenaran atau hal-hal yang demikian. Kita lebih membutuhkan hal yang akan berhubungan dengan kehidupan harian kita. Itulah kebenaran. Ini yang teori-teori yang mengungkapkan bagaimana kriteria kebenaran. Ya. Jadi kalau dia hanya bernilai praktis, ya, itulah yang kita anggap kebenaran. Kalau tidak jauh dari kegunaannya, maka tidak demikian. Oleh sebab itu teori ini mengatakan bahwa tidak ada teori yang benar-benar abadi. Ya. Artinya perlu selalu direvisi. Ya. Contoh tentang kurikulum. Ya. Ya, kita tidak terlalu memikirkan kurikulum ke depan apa atau kurikulum yang lalu apa. Ya, kita berprinsip ya teori kurikulum sekarang saja yang kita gunakannya, yang berguna bagi kita, yang saat ini. Jadi untuk mencari model yang lain, kita tidak memikirkan untuk itu, untuk penggantian kurikulum ke depan. Ya, jadi kita yang berpikir yang sekarang saja. Itu misalnya teori praktis sejauh berguna bagi kita dalam kehidupan kita setiap saat. Selanjutnya pertanyaan pokok filsafati, ya, yang kita bisa lihat, ya, misalnya yang diungkapkan oleh filsuf Immanuel Kant, ya, yang memusatkan perhatiannya pada pertanyaan-pertanyaan untuk merumuskan secara tepat dan benar, dan orang kemudian akan berusaha untuk mencoba menjawabnya. Jadi pertanyaan pokok orang yang berfilsafat hubungan dengan kebenaran, pertama, apa yang dapat saya ketahui? Sebetulnya banyak hal yang bisa kita ketahui. Pertanyaan pertama menurut dia yang paling perlu diketahui, apa saja yang dapat saya ketahui? Ini menimbulkan banyak jawabannya. Apa yang dapat Anda ketahui? Ini bisa muncul di benak atau pikiran kita masing-masing. Kita bisa mengetahui tentang alam semesta. Ya. Kita bisa mengetahui tentang ilmu pengetahuan. Kita bisa mengetahui tujuan dari program studi, ya, yang Anda belajar saat ini. Ya, banyak hal yang kita bisa ketahui, ya. Ini apa yang dapat saya ketahui?
Ini jawabannya banyak hal. Pertanyaan yang selanjutnya dimunculkan, apa yang harus saya lakukan? Ini bisa berhubungan dengan pertanyaan pertama. Berhubungan dengan apa yang dapat Anda ketahui. Kalau Anda ingin mengetahui sesuatu, apa yang menjadi Anda harus lakukan? Lalu apa yang saya dapat harapkannya? Ini empat pertanyaan pokok filsafat menurut Immanuel Kant. Ya. Dan pertanyaan yang selanjutnya dari Immanuel Kant yang mendasar, ya, pertanyaan eksistensial, apakah manusia, what is the man of, ya, jadi manusia ini, kita akan berbicara untuk menjawab ini berhubungan dengan kenyataan manusia yang hidup. Nah, ini kita akan masuk pada filsafat manusia. Banyak hal yang kita bisa berbicara sehubungan dengan filsafat manusia. Antara lain tentang keunikan manusia, sifat kemanusiaan, ya, tentang lamanya hidup manusia, tentang pikiran manusia, ya, banyak hal tentang manusia. Kalau kita berbicara tentang manusia, kemudian yang hidup di dunia manusia, kita akan masuk pada filsafat alam, yaitu kosmologi. Karena kita berbicara tentang alam atau dunia kosmos, tidak dapat dipisahkan dengan dunia manusia. Kita saja duduk, ya, kita menggunakan satu materi atau bahan, misalnya kursi, itu sudah berbicara dengan alam. Kita menghirup udara yang ada di alam. Kita melihat ada yang bergerak, ya, ada angin, ya, yang berhembus, ya, ada misalnya api yang Anda rasa panas, ya, dengan alam. Ada bunyi kicauan burung, ya, ada misalnya alam yang dapat bersahabat dengan kita. Kita mengharapkan cuaca yang selalu cerah, tetapi sering juga kita menyaksikan hujan yang lebat, ya, atau juga kita seringkali alam tidak bersahabat dengan kita pada saat kita menemukan adanya bencana, banjir, tanah longsor. Hal ini berhubungan dengan dunia manusia. Itulah kita harus mempelajari tentang filsafat alamnya. Bagaimana alam itu terjadi dan sebagainya. Kemudian kita mengarah kepada filsafat ketuhanan. Ini sehubungan dengan pertanyaan apa itu manusia. Ya, manusia kan dia sebetulnya berada antara dirinya dengan sesuatu yang bukan dirinya. Sesuatu yang bukan dirinya antara lain yang menciptakan dia, atau juga yang dekat dengan dia, atau juga yang jauh dari dia. Ini berhubungan dengan ketuhanannya. Bagaimana manusia itu mengembara menuju sirat atau Allah, kita pelajari dalam filsafat ketuhanan dengan berbagai macam teori. Ya. Bagaimana Tuhan berkarya dalam diri setiap manusia. Oh, ternyata keberadaan manusia hanya kecil, jauh sekali dari keberadaan yang sesungguhnya yang menciptakan manusia. Ini kita masuk pada filsafat ketuhanan. Kemudian susunan dasar terdalam dari segala yang ada, kita akan mempelajari tentang metafisika, ya. Susunan dasar dari segala hal yang ada, atau juga ontologi. Kita akan mempelajari segala hal, ya, baik tentang Tuhan, baik tentang alam, tentang bencana, tentang perasaan, tentang apa saja. Jadi kita akan berbicara dalam dunia metafisika atau ontologi. Dan ada juga kita berbicara tentang filsafat pengetahuan, yaitu tentang apa yang kita ketahui. Ya, pengetahuan yang muncul, yang berkembang dari saat ke saat. Mulai dari zaman prasejarah sampai sekarang ini.
zaman yang modern atau kontemporer ya. Jadi kita mempelajari tentang pengetahuan dan pelbagai perkembangan dan dampak-dampak atau efek-efek yang berhubungan dengan pengetahuan. Kemudian yang terakhir sehubungan dengan berbicara manusia menurut Immanuel Kant yaitu keterarahan atau penujuannya. Ini akan berhubungan dengan etika, tingkah laku kita, ya, keterangan kita tujuan apa. Misalnya kita hidup di dunia ini, apa yang kita harus lakukan, ya. Hal-hal apa yang boleh dianggap baik, baik bagi diri kita maupun dengan orang lain. Ya. Itu sudah direfleksikan oleh Immanuel Kant, ya, orang filsuf Jerman, ya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam konteks berpikir filsafati. Menurut Prasetyo dan Barkatullah, berfilsafat ialah berpikir, ya. Dan hal ini dalam konteks berfilsafat kita berpikir dengan ciri-ciri tertentu, ya. Jadi kalau kita sudah belajar banyak hal tentang filsafat, maka akan muncul dalam pikiran kita konteks berpikir yang model kefilsafatan yang bagaimana. Ya, pertama, sebagaimana sudah diajarkan minggu yang lalu, yaitu dicirikan dengan sifat radikal, ya. Jadi sebetulnya kata Latinnya dan kata Yunani. Radix itu berarti akar, ya. Berakhir akar. Ini ada istilah yang muncul, ya, reformatio in radice, artinya reformasi seharusnya sampai ke akar-akarnya, ya. Jadi termasuk kita mencari sesuatu hal, ya, kita akan mencari sebab yang terakhir dengan istilah causa prima, ya. Mengapa komputer itu ada, ya. Dari mana munculnya, siapa yang membuatnya, mengapa komputer ada muncul beberapa generasi, ya. Atau juga kita bisa menanyakan tentang alam, ya. Mengapa ada bencana? Bencana terjadi karena banjir, ya. Banjir yang datang. Lalu pertanyaan berikut, banjir itu dari mana? Ya. Banjir itu karena kelebihan volume air yang turun ke bumi, ya. Volume air yang lebih yang bagaimana? Volume air yang lebih ialah yang tidak sesuai dengan yang terjadi. Tidak sesuai yang terjadi itu yang bagaimana? Itu banyak pertanyaan yang muncul. Kita akan sampai kepada pertanyaan yang tidak bisa dijawab hubungan dengan kita menerangkan apa itu bencana. Dia akan bertanya terus kepada orang tuanya sampai orang tua menjawab sehingga tidak ada jawaban lagi yang akan diberikan. Jadi berpikir sampai ke hakikat, esensi, atau sampai ke substansi atau pokok yang dipikirkan. Jadi manusia yang berfilsafat tidak puas hanya memperoleh pengetahuan lewat indera, ya. Indera atau juga perasaan, ya. Atau juga intuisi. Tapi manusia akan berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan yang hakiki, yang mendasar, tidak sekedar pada pengetahuan berdasarkan pengalaman. Jadi ciri filsafat yang pertama ini mendasarkan pada keradikalan, arti mencari yang memang sampai sedalam-dalamnya hubungan tentang khususnya konteks pengetahuan. Nah, jadi itu yang menjadi pertama yang perlu kita pelajari, ya. Jadi kalau kita sudah belajar filsafat, sekurang-kurangnya dari pikiran kita dibedakan dengan sebelum kita belajar filsafat itu sendiri, ya.
Baru kita masuk pada cara berpikir yang berikut sehubungan dengan dunia kefilsafatan itu, yaitu kita berpikir dicirikan oleh sifat universal. Universal artinya bersifat umum. Jadi tidak sepotong-potong atau perbagian. Kita berpikir hal serta proses dalam konteks yang umum. Jadi atau merupakan common experience of mankind, ya. Berpikir sesuai dengan pengalaman yang terjadi pada seluruh umat manusia. Jadi kalau dengan berpikir yang sampai ke akar-akarnya, kita mencapai pada kesimpulan yang berlaku umum. Jadi tidak hanya yang ada di daerah kita, di rumah kita, atau di keluarga kita, kita berpikir lebih luas, ya. Jadi kalau orang hanya selalu berpikir untuk dirinya sendiri, berpikir untuk satu konteks tertentu, maka kita belum sampai pada tahap berpikir filsafati yang diharapkan. Ya. Kita berpikir hanya untuk kepentingan kelas kita, kepentingan suku kita, ras kita, agama kita, budaya kita. Ini kita belum bersifat universal. Bagaimana kalau kita berpikir untuk kepentingan yang semakin lebih banyak orang, berpikir untuk dunia yang luas, dunia ke depan, ya, yang berlaku umum di mana saja berada. Sehingga ada muncul istilah berpikir mundial atau berpikir global, tetapi bertindak lokal, ya. Kendati kita di tempat saat ini kita berada, tapi kita pikiran kita mampu ke hal-hal yang universal, termasuk juga dalam konteks pendidikannya. Kita berpikir misalnya untuk satu perkuliahan tidak saja mencari gelar untuk kepentingan diri kita, tetapi kita memperoleh pengetahuan untuk memampukan kita mendapatkan kompetensi untuk semakin banyak orang. Kita berpikir ke depan, berpikir untuk hal-hal yang umum, hal-hal yang luas, ya. Tidak melulu untuk kepentingan pribadi kita saja. Itu diciri khaskan dengan berpikir yang konteks berpikir yang kedua. Selanjutnya berpikir filsafati dicirikan juga dengan berpikir secara konseptual, ya. Yang dimaksud dengan konsep adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang proses-proses individual, ya. Jadi kita mempunyai konsep atau pengetahuan sesuai dengan pengalaman kita sehari-hari. Jadi kalau kita berbicara atau berkata, ada konsep yang kita pahami, yang kita sudah pikirkan. Jadi tidak, biasanya kalau orang lagi marah, orang lagi sedih, ya, tidak berpikir secara konseptual. Jadi kemarahannya yang lebih ada di pikirannya atau otaknya, ya. Itu juga kalau orang sedih, perasaan menyesal, perasaan rasa menangis, itu yang ada dalam pikirannya. Kalau konseptual berarti berdasarkan pengalaman atau juga teori atau juga kebenaran yang dipikirkan. Jadi kita berbicara tentang alam, berbicara tentang kemajuan zaman, berbicara tentang mata kuliah tertentu berdasarkan konsep yang Anda sudah dapatkan, pengertian yang Anda sudah lewati. Itulah berpikir konseptual. Hal itu biasanya terjadi dalam suatu diskusi. Anda bisa melihat orang yang berpikir konseptual, umumnya apa yang dia jelaskan atau dia sampaikan bisa dipahami secara umum oleh kalayak yang hadir dalam diskusi itu. Tetapi kalau dia berpikir bukan secara konseptual, berdasarkan naluri atau berdasarkan apa yang dia pikirkan sejenak, maka umumnya tidak akan diterima oleh forum
dalam diskusi saat itu. Karena pikirannya hanya berdasarkan pengetahuan sesaat ya. Tidak ada konsep yang ada dalam pikirannya yang bisa dipahami oleh semakin banyak orang. Itu sehubungan dengan konteks berpikir filsafati yang ketiga. Kita masuk kepada berpikir filsafat yang berikutnya, itu koheren dan konsistennya. Itu yang sudah dihubungkan tadi, yaitu yang bertaliannya, berhubungannya, berhubungan antara sesuatu hal dengan hal yang lain. Ya. Kalau kita merencanakan untuk berlibur ke Bali, ya kita juga, misalnya kelompok kita rencana berlibur ke Bali tahun depan, kita kan harus memikirkan juga biaya yang akan digunakan, waktu yang akan tersedia, kemudian kesempatan yang dalam kelompok kita. Maka kita yang bekerja saat ini bisa bersama-sama berlibur ke Bali misalnya. Tentu tidak sesuai dengan berpikir kita ya, karena hal ini kan akan bertalian. Jelas kita dengan kesibukan masing-masing, tiba-tiba dalam grup disampaikan untuk bulan depan kita semua akan berlibur ke Bali ya. Tidak bertalian ya, tidak koheren dengan situasi kita saat ini ya. Kita akan mengikuti perkuliahan, kenapa diinformasikan bahwa kita rencana untuk berlibur ya. Tidak sesuai dengan keadaannya, tidak bertalian ya. Kecuali kalau dalam mata kuliah disampaikan informasi untuk kita hubungan dengan penelitian kita, kita akan mengunjungi satu lembaga, sekolah. Kita akan mencoba meneliti tentang kurikulum yang ada di satu sekolah, dibagi per kelompok ya. Dan ini kalau memang berhubungan dengan satu mata kuliah agak bertalian, bisa kita terima. Dan kedua yang hubungan dengan itu yaitu konsisten ya. Konsisten artinya terjadi sesuai berpikir yang runtut ya, yang tidak berkontradiksi ya. Kalau berkontradiksi artinya terdapat berlawanannya. Jadi kalau misalnya Anda melihat usulan dalam kelompok ya, yang satu mengatakan kuliah sebaiknya diadakan pagi hari, yang satu mengatakan malam hari, ini kan sudah ada kontradiksi ya. Jadi kita mencari satu titik temu ya. Jadi konsisten itu ketetapan ya, yang sesuai antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain ya. Koheren yang bertalian ya. Itu berpikir, ciri-ciri berpikir filsafati yang keempat ya. Selanjutnya berpikir filsafati dicirikan juga dengan sistematik ya. Sistem berasal dari kata sustema ya, kata Yunani ya. Itu merupakan satu bagian yang berhubungan dengan bagian lainnya ya. Jadi sistematis itu kita berpikir dalam satu sistem yang ada ya. Jadi tidak misalnya berpikir dalam konteks sendiri-sendiri ya. Kita berpikir, kita melihat kesibukan teman-teman kita, kemudian di pihak lain kita harus mengikuti perkuliahan. Nah, kita berpikir sistematis, biasanya pagi-pagi teman-teman kita sibuk, ada yang mengajar, ada yang mempunyai tugas tertentu. Baiknya perkuliahan diadakan misalnya sore atau malam hari ya. Kita berpikir secara sistematis ya. Kita melihat juga kemampuan setiap orang ya. Setiap orang misalnya dalam mengusulkan sesuatu, dalam membuat perencanaan, kita berpikir secara sistem, bagaimana misalnya kita menentukan sesuatu
tanggal kegiatan kita berpikir sistematik. Ya kalau minggu depan kita membuat satu kegiatan, masih ada perkuliahan. 2 minggu depan juga masih ada perkuliahan. Ya. Jadi bagaimana kita menempatkan perencanaan kita akan berhubungan dengan kegiatan kita. Ya. Berhubungan dengan situasi yang ada. Ini untuk kita berpikir sistematik ya. Jadi dalam mencapai sesuatu ya. Jadi kalau kita melihat untuk merencanakan sesuatu ada banyak unsur yang harus kita pikirkan tentang waktu, tentang kesediaan, tentang keuangan, tentang tujuan kemana, tentang pentingnya suatu kegiatan itu secara sistematik ya. Jadi kalau kita sudah tujuannya sudah jelas, kemudian arahnya jelas, waktunya ada, tetapi tidak didukung dengan sarana ya. Misalnya keuangan tidak cukup, berarti salah satu sistem kita tinggalkan ya. Jadi ini harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dalam memimpin satu persekolahan. Ya. Persekolahan itu ada sistemnya yang berhubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Ada gurunya, ada anak atau siswa, ada gedung, ada orang tua murid, ada masyarakat. Nah, ini berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita misalnya menyiapkan satu gedung sekolah, kita berpikir menambah satu gedung, apakah anak-anak yang dididik berjumlah lebih dari 100 orang. Jangan-jangan menambah gedung, tetapi anak yang dididik hanya 10 orang. Berarti tidak secara sistematik kita merencanakan penambahan gedung yang baru. Ya. Kita misalnya ingin merencanakan penambahan fasilitas sekolah ya dengan menaikkan misalnya biaya pembangunan. Kita harus berpikir juga sistematis dengan kemampuan dari anak-anak. Apakah mereka mampu membayar biaya pembangunan yang lebih besar? Kenyataan yang ada, para siswa kita berada di golongan ekonomi yang lemah. Berarti kurang cocok rencana kita untuk misalnya menaikkan pembangunan. Ya. Itu banyak hal. Jadi untuk berpikir harus ada sistem ya. Artinya kita melihat semua unsur-unsur dan kita mencoba memadukannya. Selanjutnya, kita tiba pada berpikir kefilsafatan. Ya, ini sudah kan tematik ya. Ini sudah tadi ya. Baru kita lanjutkan ya. Jadi berpikir disirikaskan juga dengan komprehensif ya. Ya. Nah, bedanya komprehensif kalau universal kan secara umum. Nah, kalau komprehensif secara menyeluruh ya. Memang agak berhubungan apa yang dijelaskan pertama. Jadi secara menyeluruh kita berpikir ya. Jadi bahkan sesuai dengan fenomena yang ada di alam semesta sebagai satu keseluruhan ya. Jadi menyeluruh ya, misalnya kalau Anda kuliah di program S2 saat ini. Jadi Anda berpikir secara menyeluruh dalam konteks pembiayaan, dalam konteks perkuliahan, dalam konteks penyelesaian tugas, dalam konteks mempersiapkan kegiatan untuk membuat proposal, dalam konteks untuk ujian akhir program. Nah, jadi tidak bisa Anda pisahkan. Itu yang lebih tepat menetapkan kata konteks komprehensif ya. Jadi tidak melulu menekankan satu hal yang lebih penting ya. Jadi semuanya penting karena berada dalam konteks keseluruhan ya, sesuai dengan fenomena yang ada. Jadi kalau misalnya contoh yang kita hadapi sekarang tentang COVID-19 ya, kita berpikir secara keseluruhan ya, bukan hanya
program dalam konteks kesehatan, tapi juga konteks ekonomi, konteks pendidikan ya konteks budaya. Ini satu hal, tapi kita berpikir secara menyeluruh. Jadi kita misalnya berusaha untuk save kepada diri kita sendiri. Tapi juga ada konteks lain, kita melihat orang lain ya. Apakah kita masih bisa bersapa dengan orang lain pada saat kita bertemu? Apakah dengan adanya situasi sekarang ini membuat kita semakin jauh dari orang lain? Nah, kita harus berpikir konteks menyeluruh ya. Apakah dalam situasi ini kita mengetahui ya, misalnya, jadi ada juga kita pernah dengarkan kebijakan bahwa misalnya pertokoan ditutup sampai misalnya jam 7 sampai jam 8 ya. Kemudian orang tidak pada zona merah tidak boleh keluar, harus di rumah ya. Kita harus memikirkan bagaimana mereka yang di rumah yang tidak mempunyai pekerjaan ya. Jadi kita berpikir bagaimana menyiapkan supaya mereka bisa asap dapur mereka bisa berasap ya. Kita berpikir sampai pada juga perekonomian ya, hubungan dengan kita mengatasi sesuatu hal. Ya, jadi menghadapi sesuatu hal harus banyak hal yang dipikirkannya. Ini hanya salah satu contoh. Jadi bagaimana kita misalnya sebagai guru tetap menjalankan tugas kita dengan kita melihat situasi yang sekarang. Jadi bisa melakukan pembelajaran secara daring ya, supaya tidak tertinggal anak-anak kita. Dan kita juga melihat konteks menyeluruh, bagaimana dengan anak-anak yang jaringannya susah ya. Bagaimana dengan perekonomian mereka yang terbatas, akibatnya susah membeli dan menyiapkan kuota, maka pembelajaran daring ini bisa diteruskan ya. Atau juga ada sebagian anak-anak kita yang belum mempunyai misalnya HP Android ya. Kita harus bagaimana cara mereka. Jadi hanya 80% anak-anak kita yang mempunyai HP-nya bagus atau jaringannya bagus ya. Kita berpikir secara komprehensif untuk dalam konteks pembelajaran daringnya. Itu konteksnya demikian ya. Selanjutnya berpikir di filsafati dicirikan juga berpikir secara bebas sampai pada batas-batas yang luas. Jadi setiap orang boleh berpikir tidak dibatasi ya. Jadi bebas dari prasangka-prasangka sosial yang ada, prasangka historis, budaya, agama. Jadi kita bebas mengungkapkan pemikiran kita. Jadi orang tidak boleh dibatasi. Jadi kita semua sebetulnya kalau berpikir filsafati berarti mampu menembus segala relung-relung, segala dimensi-dimensi kehidupan. Jadi orang jangan Anda batasi karena pikirannya lebih bersifat sosial ya. Atau juga kita tidak bisa menampik ya bagi mereka yang berpikir menurut segi keilmuannya. Nah, jadi berpikir itu kalau kita lihat banyak filsuf-filsuf ya, ada berpikir secara alamiah, ada yang berpikir berdasarkan kenyataan yang terjadi sekarang, ada yang berpikir berdasarkan kemampuan manusia. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan. Jadi Anda berpikir mampu menerobong secara bebas atau secara luas, tidak dibatasi dengan prasangka-prasangka sosial ya. Jadi kita mau berpikir secara sosial, tetapi misalnya saya takut jangan-jangan saya dimarahi oleh kepala sekolah karena ya kalau mengadakan usulan
Jadi kalau ada hal yang saya mau mengkritik, ya ini yang paling jelas ya. Kalau saya mau memberikan kritik atau masukan, tapi saya takut ya. Jadi kebebasan saya diambil dalam satu diskusi. Saya mau mengatakan yang ini, jangan-jangan dosennya marah. Jangan atasan saya marah. Kebebasan saya diambil ya. Jangan-jangan saya mau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan atasan saya. Nah, itu yang beda kalau kita berpikir filsafati. Sebetulnya harus semua orang secara bebas boleh mengungkapkan pendapatnya. Jadi tanpa dibatasi. Ini kalau semua orang sudah mampu berpikir demikian. Tapi kalau kita masih terbatas, kita takut mengungkapkan sesuatu. Tapi alam pikiran kita masih takut terhadap prasangka-prasangka sosial yang budaya. Kita pun mau mengkritik satu budaya tidak bisa. Kita menyesuaikan saja. Kita takut jangan-jangan apa yang kita ungkapkan berbeda dengan apa yang dikatakan pemimpin kita. Jadi kalau konteks berfilsafat sebetulnya kita harus bebas dari itu. Bebas dari hal-hal yang menghambat ya. Itu memang agak susah kalau kita misalnya mau mengungkapkan sesuatu, kita takut jangan-jangan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh suami saya, istri saya, atau anak-anak saya berpikir lain ya. Jadi kita mengikuti saja ya. Sehingga dalam konteks kebebasan diambil dari kita. Jadi inilah yang harus mendasari dalam pikiran kita. Kemudian yang terakhir sehubungan dengan mata kuliah ini yaitu berpikir secara bertanggung jawab ya. Jadi kalau kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pikirkan, itu kita tanda-tanda kita sudah berpikir filsafati ya. Jadi kita konteks bertanggung jawab, kalau kita mengusulkan besok ada pertemuan, ya minimal kita sendiri hadir dalam pertemuan itu. Itu cuma contoh berpikir bertanggung jawab ya. Jadi jangan kita mengungkapkan satu ide atau pendapat, kita sendiri tidak ikut ya. Kita merencanakan bagaimana kalau besok perkuliahan langsung secara luring ya. Karena cocok sekali saat ini ya. Supaya kita bisa saling mengenal, kita mengusulkan. Tapi pada saat hari hanya kita sendiri tidak hadir. Berarti kita belum bertanggung jawab ya, hubungan dengan apa yang kita pikirkan. Jadi itu salah satu contoh saja ya. Jadi berpikir bertanggung jawab itu masuk akal ya. Boleh diteladani. Ya. Berpikir bertanggung jawab berarti kita mampu mengungkapkan sesuatu dan dapat dijalankan. Dapat dipahami oleh semua orang ya. Jadi semua orang berdasarkan usul kita, misalnya dalam satu organisasi kita mengusulkan iuran Rp50.000 per orang. Kita yakin bahwa semua orang bisa mempunyai uang Rp50.000 per bulan. Jadi boleh dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau organisasi kita yang berbeda-beda tingkat ekonomi, tingkat golongan ya dalam satu rukun ya. Lalu kita mengatakan setiap bulan masing-masing orang harus mendonasikan sebesar Rp250.000. Jadi pemikiran kita tidak bertanggung jawab kalau kita melihat kemampuan yang tidak sama untuk setiap orang untuk mengadakan iuran sebesar Rp250.000. Demikian juga dalam kelompok atau grup kita. Kalau kita berpikir bertanggung jawab, kita harus berpikir bahwa semua orang mampu terhadap usul saya, mampu terhadap ide saya. Karena berdasarkan apa yang kita sudah pikirkan, oh ide ini mampu ditanggapi oleh semua orang. Ya. Ide ini tidak sulit ya. Pendapat kita akan mudah diterima. Ini antara lain kita berpikir bertanggung jawab. Apalagi kalau yang kita usulkan mampu berguna untuk mengembangkan dunia pendidikan kita. Ya.
mampu mengembangkan keahlian semua orang, ya, kompetensi semua orang, ya, dengan usul yang kita berikan dalam satu diskusi. Jadi konteks-konteks berpikir yang kita sudah dapatkan ini merupakan bukti bahwa kita dari hari ke hari sudah mulai mempelajari iklim filsafati. Jadi dalam konteks demikian, memang kalau kita belajar filsafat bukan hanya sekedar mempelajari teori-teori, tapi kita mampu berpikir kritis dalam alam kefilsafatan. Jadi sebagai kesimpulan, jadi berpikir secara menyeluruh, berpikir secara sistematik, berpikir ya termasuk secara bebas. Jadi bebas dan bertanggung jawab, ya. Termasuk juga demonstrasi yang kita lihat sekarang ini. Ya, kalau memang ada nilai kebebasan ya masing-masing orang, tapi juga jangan dilupakan harus ada unsur tanggung jawab, ya. Tanggung jawab dalam mengemukakan pendapat. Kita berpikir itu bahwa benar adanya. Jadi berpikir juga dalam konteks keseluruhannya. Ya. Kita berusaha untuk melihat bukan hanya untuk diri kita, ya. Kita bisa belajar dan bisa menghubungkan sifat konsisten dan koheren, ya, terutama juga dalam berkata-kata. Jadi kita tidak berpikir hari ini kita berkata A, besok kita berkata B, lusa kita berkata C. Itu sudah tidak sesuai dengan konsistenan. Atau juga yang koheren, sesuai dengan bertalian dengan juga kenyataan yang ada. Jadi demikian apa yang sudah kita pelajari saat ini dalam konteks berfilsafat juga sampai pada pikiran kita setiap saat, terutama dalam mencoba menemukan setiap kebenaran yang ada. Jadi mudah-mudahan pada perkuliahan saat ini kita bisa memetik lebih banyak kebenaran dalam dunia filsafat, bukan hanya sekedar belajar tentang teori, termasuk juga bagaimana konteks kita berpikir ke depan, di mana saja kita berada. Kita mampu memilah-milah sesuatu lewat berpikir kritis, berpikir bertanggung jawab, berpikir secara universal, secara komprehensif dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian perkuliahan kita